Sebab Baraja Al-Jabar mau menggambar je orang sakit wah menggambar je. Cik 2 3 dah mulai no. Sanak basuh balik jo yang tauzer yang tagih budak zerengeh di pot bungo. Masih di galeri Taman Budaya di sana pot bungo Ariko. Kenalkan udah ambo abang ambo Bang Kamal Guci, seorang perupa seniman yang luar biasa Sumatera Barat. Aku ambo lukisan luar biasa. Ambo termasuk orang yang mengagumi lukisan-lukisan beliau. Sehat Bang Kamal Guci? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Swana bang orang emas dia bang. Bahasa awak ya kak? Bahasa awak jadi. Kau nak bilang ketujuh dah awak. Ambo asli mo orang Pariaman. Orang Pariaman. Ya, Pariaman dan kecamatannya Nalingkuang, nagarinya Pakandangan. Pakandangan. Kini masih tinggal di sini? Oh masih. Masih. Bang Kamal cerita seketik saya bilo mulai aktif melukis. Makasih. Mulai melukis kok saya. Oh mulai. Ayo. Panjang cerita ya mah. Kalau dia udah tambu ko nggak sulit loh mah. Ambo melukis ko saya ketek-ketek. Oh dia ketek lah melukis. Mungkin ambo lah ditakdirkan dari rahim induk ambo untuk lahir ke bumi untuk itu. Sebab di ketek ambo nak diajari lah menggambar-gambar di tanah. Jadi ketika di SD ambo termasuk orang potensi. Ya dulu kan ada lomba lukis kecamatan, mewakili kecamatan. Iya. Jadi ketika itu tu ambo senang melukis tamat SD. Dek mama, tu mama ku mama ambo kepala PU seksi Padang Pariaman. Dan induk ambo buta huruf. Jadi sadang-sadang basiam di tengah sawah waktu di SD. Ndak cinta orang nanti tu mama auto lalu tu auto tu kan auto kuning masa itu PU mah. Jadi dek mama ambo lah termasuk potensi utah tanpa menyigi baa kemauan kemenakan, hobi kemenakan dimasukkan ke ST. Selama di ST sehingga nak tamat di ST sampai tahun ST ko kan 3 tahun. 3 tahun. Dek kerana ambo melukis ya sehingga ambo di jalan dalam waktu di ST di kawan-kawan seki utak je. Sebab Baraja Al-Jabar ambo menggambar je orang sakit wah menggambar je. Jadi sana Baraja Al-Jabar. Awak menggambar je. Saya makui sampai 4 tahun. Sampai tahun. Dek awak tinggal setahun. Tinggal setahun. Sudah tu menganggur. Nganggur. Balai dipasuk di mama sekolah walia ke STM kuliah. STM. Masuk di STM untuk itulah. Jurusan Jurusan bangunan. Tapi kalau menggambar gambar fight ko iya, gambar tiba di PT berencana anggaran boleh kacau. Kau kacau. Jadi sebenarnya ikut lah dari ketek lado bakat. Nah mulai serius menggambar dituangkan ke dalam kanvas dan aktif berpameran. Mulai seriusnya ketika lah mengenal media. Akhirnya mau cari sekolah namanya SMSR. Sebenarnya umumnya nak masuk ke dulu ya. Gurunya semua ketik je pada masuk SMSR waktu itu kepala Pasnol ambo lah mengenal media. Lah tahu cara melukis jauh kuas. Dulu kan hitam putih akaratai. Dan akhirnya dapat lo jurusan patuang. Dan bom berontak dan kok bisa dapat jurusan patuang mana? Kerana patuang di Sumatera Barat waktu SMSR ko langka. Ambo bakat itu tahun berapa tuh Bang Kamal? Tahun 80 lah. 80. Ya 79 80 lah 80 lah. Jadi dia mau berontak dan akhirnya disayang di Pasnol, disuruhnya tinggal di Sanggar Sangka. Di Taman Budaya. Dia kampas, dia cat, masuk itu cat hebat, cat novel. Dia kampas, misalnya ada lukisan 10 untuk sekolah sekian. Dan lah pameran-pameran sekolah masuk itu. Kelas 1 tu. Jadi selesai itu mau belajar lalu lah berusaha membuat potret dan akhirnya lah membuat potret
dan akhirnya di SMSR ambo tidak lo selesai. Enggak tamat lo dah. Tidak masuk dunia teater. Oke, kok aja dia luar. Jadi Pak Usman Gagami Sampai kelas berapa tuh di SMSR? kelas 1. Sampai kelas 1-nya. Ya, akhirnya ambo sakit masuk itu tuh, kemulang balik lama lah. Ya. Ambo masuk dunia teater bersama Idi Anwar Okey. dan kerjasama Jo Alinde, si Pak Wis, lengkap lah. Ya. Dan melukis taruh. Dan akhirnya nak melukis taruh di masa itu tuh lukisan barago rasanya. Sebab di samping ambo melukis, ambo orang reklame. Iya, iya. Di kampung ambo buka reklame dan buka masa itu kan karena buka reklame tinggal di kampung tahun 90 lah, tinggal di kampung tahun 86 86 buka reklame masa itu tuh, dan akhirnya ambo hijrah ke Jakarta 87 lah. Ketika ambo hijrah ke Jakarta, lalu di Jakarta ambo bekerja 86 hijrah dulu, bekerja di percetakan. Di percetakan yang punya percetakan Alfabek itu suami dia ambo. Adik ambo meninggal, ambo ditarik sini. Alfabek itu PT percetakan yang pertama warna di Indonesia nyo. Ini Cino kan. Dan adik mau meninggal, ambo bekerja di sini sebagai ngontrol satu percetakan. Masuk itu ambo pakai dasi, ambo ngontrol. Auto ambo masuk itu punya supir pribadi Galan, ada Mercy lah. Jadi dek waktu itu loh, wah tidak senang dah. Karena ingin menggelora di hati dan jiwa untuk melukis. Iya. Baik Ancol. Terus melukis di sini? Ambo tinggal itu di Ancol, ambo bergabung dengan Mansur Mansud yang tamai dari STTI Jogja, dan di sini hanya pelukis seni grafis, dan ambo di kios itu. Dan di kios itu ambo bergabung dengan penyanyi-penyanyi seperti Hari Rusli, Leo Kristi, pokoknya sebuah aktor lah, main teater juga. Teater ya. Teater kesenang di tim sama Teguh Karya, Alek Komang. Oke. Jadi melukis taruh. Ketika itu ambo dapat nasihat dari Kido. Kido ada pelukis tua di Ancol, orang Aceh. Lebih baik katanya melukis. Kalau main teater hidup berantai, main film hidup berantai, melukis sendiri bisa hidup. Lalu saya tekun melukis, yaitu melukis potret, cari uang. Potret. Kemudian kini kan, kok contoh. Jadi di sana itu salah satu contoh lukisan dari beliau, bukan contoh, tapi lukisan dari beliau. Iko lukisannya pemandangan. Sebenarnya, iko aja dulu lukisan iko. Iko landscape tentang kajian Minangkabau, tentang kebudayaan alamnya. Tentang alam ini alamnya, bercerita dengan alamnya atau rumah-rumahnya, kan banyak lukisan yang lain kan. Dan itu memang alirannya seperti kok kata seorang penulis ya. Saya nggak tahu aliran, mungkin kurator yang tahu. Kalau kurator Hardi di Indonesia itu yang tenar, katanya aliran saya tuh naturalistik. Naturalistik. Dan itu saya nggak tahu, yang jelas saya melukis. Oke, Bang Abang Guci, iko lukisan berapa lama mengerjakan nih Bang? Biasanya rata-rata cek lukisan Bang mengerjakan tergantung ukuran lah. Kalau iko? Iko sekitar lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan mengerjakan? Ya, lebih kurang ada 15 hari. 15 hari. Nah Bang, sekian lama Bang lukis ala bara lukisan yang Bang hasilkan? Kalau kira-kira lah ratusan lah. Ratusan lukisan? Tapi yang paling banyak itu enggak bagi ambo dah. Nanti jadi ambo, koleksi ambo sekitar 50-an ada. Koleksi dia Bang hanya 50-an lah ya? Yang lain? Yang banyak itu yang mengoleksi pribadi ada Fadlizon. Fadlizon. Fadlizon termasuk orang yang sering mengkoleksi lukisan Abang. Itu lukisan-lukisan ratunya pemandangan. Enggak landscape tentang Minangkabau, tentang kebudayaan. Oke, boleh tahu Bang, masalah Harago, lukisan paling mahal pada Bang Jua? Mau menjual enggak mahal doh, tapi pernah dilelang lukisan itu keteknya, pernah dilelang untuk bantuan Gampo Sumatera Barat. Setelah Gampo 96 kerjasama dengan di Jakarta, artis-artis, dan akhirnya ambo dipanggil untuk melelang lukisan. Itu
ukuran ketek-ketek ukuran 90 kali 70 lah. 60 itulah. Jadi itu pernah dilelang 150 juta. 150 juta. Ya, tahun 2009 ya Gampo 2009. Ya. Itu sangat dan oke. Itu lelangan. Lelangan. Kalau yang enggak di Bali orang Kabang Gamal Guci ya. Ada 630 lah. Alhamdulillah. Itu macam-macam lah. Bisa ide enggak seorang seniman perupa kok dari hasil lukisan? Bisa. Bisa. Tapi melihat bagaimana kita bekerja. Maksudnya? Perupa harus jeli. Yang idealis itu karya. Yang komersil penting juga cari uang. Udah jual makan. Jual makan, jual beli cek. Nah, abang kan termasuk seorang perupa seniman yang dianggap sangat potensial di Sumatera Barat dan cukup diperhitungkan. Itu terbukti dan seringnya lukisan-lukisan abang ikut pameran. Nah, seperti apa sih perhatian pemerintah terhadap seniman? Kalau awak lihat saja di zaman dulu ya, ketika Ambo hidup di zaman Soeharto, itu pemerintah kuat memperhatikan seniman, sehingga ketika di Ancol saya harga lukisan itu lumayan dan apresiasi masyarakat lumayan dibeli dan bisa hidup. Sudah tuh bergeser lenser Soeharto, di zaman Soeharto kan dibentuk yang tahu saya sana itu Mbak Tutut ya. Mbak Tutut adalah seseorang tokoh bagi pelukis perempuan. Dia yang memotori, maka mengelihatlah perempuan Indonesia masa Mbak Tutut. Dan di zaman Soeharto harga nilai lukisan itu lumayan dihargai, sehingga harga potret masa itu lumayan lah, atau lukisan lumayan lah. Tapi setelah Soeharto ya, lenser Soeharto itu mulai bergeser, tidak kepedulian dengan seni budaya, bukan lukisannya. Kalau hari ini? Apalagi hari ini, maaf ya. Kalau hari ini saya di era Jokowi, ini saya nggak jelas mau kemana negara akan dibawakan. Tapi kan untuk seniman perhatiannya kan cukup bagus kok bang. Yang kini contoh abang pun diberi fasilitas untuk pameran. Ya, betul, ini kan sudah strukturnya, gedung dibikin sejak zaman Soeharto untuk itu, fasilitas. Tapi yang senimannya bagaimana? Sampai sekarang seniman, nasib seorang seniman di Indonesia tidak pernah masa Covid dapat bantuan. Tapi kan ada anggarannya kecil bang. Katanya. Tapi abang sendiri belum pernah? Belum pernah saya dapat anggaran dari pemerintah Sumatera Barat. Abang pribadi berarti belum dapat. Jadi di sana sebetulnya ada pemberitaan bahwa Menteri Keuangan mencairkan sekian dana untuk membantu seniman-seniman yang terdampak Covid. Dan hari itu terbukti seorang seniman perupa Sumatera Barat, Bang Kamal Guci, ternyata belum mendapat bantuan. Ya, pernah ada teman cuma beras 5 kilo, saya jemput dari Pekanbaran, ongkos saya ke sini sekian. Oh, itu kan dari pemerintah. Iya. Itu bang. Itu nggak tahu saya. Bang, balik ke lukisan kau. Iko bilo bang buat kau. Iko ya lah nggak lama 2000 sampai balik. 2000 sampai balik. Ya. Terakhir lukisan abang terjual tahun bara. Baru petang gua. Tahun bulan apa? Bulan yang dulu lah. Bulan dulu. Ya. Itu terjual berapa juta bang kalau boleh tahu? Oh, itu murah lukisan keteknya, sekitar beli rokok. Cuma orang nawar Direktur BNI yang menawar. Direktur BNI. Iya. Ya, lumayan kan? Lumayan lah. Bisa bertahan hidup kan? Tambah-tambah beli rokok untuk melukis. Oke. Himbauan abang untuk seniman-seniman perupa muda. Yang baru-baru muncul pasti banyak wah. Banyak. Apa himbauan abang di sini? Saya kembali konteks kebudayaan ya. Kalau saya adalah orang berdarah Minangkabau, saya perhatiin melihat perupa muda zaman sekarang. Betul bang? Karena dia tren-tren kolektor, tren-tren barat-baratan, dia tidak punya potensi yang mendasar. Akhirnya ketika kolektor itu tidak dibeli lukisan, dia amburadul. Dasar apa yang hilang di perupa Indonesia zaman sekarang?
adalah pondasi. Pondasinya itu adalah sketsa. Maka lari di zaman sekarang, zaman kontemporer, masih kuliah bergaya seniman sehingga tamat takkan tamat. Itu zaman sekarang karena kepentingan kolektor. Yang bahaya lagi, masa depan Indonesia sebagai perupa sudah punya artisan. Kalau seandainya Abang Sabu itu adalah kepentingan kolektor, berarti mereka hanya melihat pasar. Tapi idealisme dari sebuah karya tidak terbangun. Sudah, betul. Gara-gara mereka mikir bahwa lukisanku bisa dijual. Terjual mahar miliaran. Itu adik-adik saya, adik kelas saya. Ya, idealismenya sebagai seorang seniman tidak terbangun yang Tidak kuat. terbangun yang kuat. Oke. Tapi terbukti kan Abang yang termasuk orang yang punya idealisme dalam karya, tapi ternyata kan masih bisa hidup kan? Bisa. Masih bisa bertahan dengan itu. Ya. Luar biasa di sana. Karena fondasinya begitu juga, ya maaf ya. Kalau seniman orang Minang tidak jelas agama dengan adat, amburadul nanti tidak memahami. Di sana, kalau di sana kenal Bang Kamal Gucci, beliau adalah orang yang luar biasa, yang berapi-api kalau berbicara, dan karya-karyanya sangat luar biasa. Ambo yakin. Bang, susah nggak sih jadi pelukis tuh? Katakan susah ya susah, katakan tidak nggak susah. Abang dalam membek lukisan Ya. itu biasanya dalam sehari berapa jam ngarajan? Oh, saya nggak kentinio. Saya kalau masuk studio ya, saya tuh kentinio. Saya telah biasa melukis semenjak di Jakarta dulu, pagi sampai jam 5 sore, 8 jam satu hari. 8 jam sehari Ya. lukis. Itu diselingi sampai makan. Diselingi salad dan makan. Dan itu biasa rata-rata lukisan itu jadi 15 sampai 30 hari. Ya, Oke. Lukisan terbaru Abang sedang apa kini? judulnya. Ya. Saya mau melihat bercerita dengan masa-masa yang lalu. Suatu keindahan, saya bernostalgia. Lukisan baru sekarang banyak bernostalgia. Bernostalgia tentang keramahan Minangkabau, keindahan Minangkabau. Seperti perjalanan-perjalanan Minangkabau melalui bagaimana orang Minangkabau itu pertama makan padi dengan alat apa kita bikin. Dan akhirnya mengalir karena kenal dengan benda-benda dan lalu dibutuhkan air, ada kincir. Jadi perjalanan-perjalanan budaya itu kemarin lukisan terakhir saya bikin kincir dan alhamdulillah manglah di koleksi BNI. Luar biasa. Jadi pengalaman berkesenian itu di sana tidak hanya dari hari ini, masa lalu pun itu sudah menjadi pengalaman, dan itulah berusaha dituangkan beliau dalam karya-karyanya. Terbukti itu kan sebuah kenangan Masa lalu. masa lalu kan Bang. Keindahan. Kini rasanya payah tamu Elena Bang. Oh, enggak. Nah, sangat pokok. Dan imajinasi itu yang dikembangkan oleh seorang Bang Kamal Gucci. Oke, terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan menginspirasi muda-muda. Mudah-mudahan lah. Sukses taruh Bang. Tapi yang penting saya sarankan kepada generasi muda, khusus orang Minangkabau, Ya. mari kembali ke pangkuan Bunda Kandang. Mari kembali ke adab si syarat pesan di Kitabullah. Syarat mengatur adab memakai. Baru selamat hidup dunia dan akhirat. Itulah harapan dari seorang Kamal Gucci terhadap seniman-seniman perupa muda Sumatera Barat. Nah, di sana Bang Kamal Gucci, seniman perupa Sumatera Barat, lah masuk di pot bunga waktu dan lain-lain. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis